Yang sunnah itu tidak memulai bacaan apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat. Ini masalahnya sholat ya, praktik sholat. Dan sudah jelas bahwa perbuatan amaliyah, niat, lafdun niyah, lafaz niat itu tidak mendapatkan pahala apa-apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan kata saya. Ya, kalau kita simpulkan dari perkataan ini, nyata sekali bahwa hal itu hanya omong kosong saja. Kaman qasada biqalbihi ad-duhra wa jarra lisanuhu bil asri. Sebagaimana orang yang memaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Tentu sudah tidak asing lagi di mata sahabat-sahabatku seluruhnya yang sedang menonton dan sedang menyimak mendengarkan apa yang saya sampaikan, baik yang setia menemani saya dan yang setia memusuhi saya. Ya, terutama bagi para penghuni RT 08. Yang akan saya sampaikan pada kali ini itu berkaitan dengan usolli. Ini rupanya lagi ribut ya, masalah usolli, masalah niat yang dinyaringkan ini lagi ribut. Terutama tetangga sebelah gitu ya. Tetangga sebelah itu memang suka mengekspos hal-hal yang aneh. Tentu saja punya target dan punya tujuan, ingin menyampaikan kepada umat seolah-olah lebih baik dilafatkan. Nah, pernyataan seperti ini sebenarnya tidak benar, karena Nabi saja tidak pernah melafatkan niat, para sahabat tidak pernah melafatkan niat. Lalu muncul kelompok fikih di akhir zaman ini yang ingin mewajibkan melafatkan niat pada waktu sholat. Itu terasa aneh sekali, itu aneh dan aneh kalau kita pikirkan. Memang iya sih, kalau dilihat dari perkataan Imam Nawawi, ada benarnya melafatkan niat itu. Tetapi kan Imam Nawawi tidak pernah memasukkan kepada syarat. Syaratnya itu di hati. Jadi syaratnya niat itu di hati, menurutnya itu. Yang dinilai yang di hati, bukan ucapan. Alangkah tidak benarnya yang mengatakan bahwa hati itu tergantung kepada ucapan. Yang benar itu, orang tidak akan mengucapkan sesuatu tanpa terlebih dahulu muncul dari hatinya. Lah, kita mau kemana saja yang muncul itu dalam benak kita adalah niat terlebih dahulu kok, bukan ucapan. Mau dibuktikan secara ilmiah pun pasti yang lahir adalah ide dulu gitu, baru ucapan. Itu ya yang pertama. Kalau kita lihat di Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhazzab menyatakan wa mahallun niyati qalb. Jadi wa mahallun niyati al-qalbu. Disebutkan tuh tempatnya niat itu hati. Wala yustaratu nutqul lisan. Nah, mengucapkannya tidak disyaratkan. Mengucapkannya dengan lisan itu tidak disyaratkan. Bila khilaf, tanpa ada perbedaan. Itu semua para ulama. Nah, sampai di sini saja, walaupun tidak diteruskan, kita ngerti bahwa mengucapkan lafaz niat itu tidak disyaratkan. Walaupun wala yakfi an niyatil qalbi bila khilaf. Disebutkan juga tidak cukup, yaitu tidak cukup, yaitu tanpa diniatkan dalam hati, tanpa ada perbedaan. Jadi tidak cukup tanpa diniatkan dalam hati, tanpa ada perbedaan.
Walakin yustahabbul talaffudu ma'al qalbi, tetapi dianjurkan talaffudu itu, jadi talaffud itu dianjurkan ma'al qalbi, bersamaan dengan niat hati, kama sabaka fil wudu wassalah, sebagaimana telah berlalu, telah pendalamannya dalam bab wudu dan sholat. Nah itu ya, itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Nah kita angkat ini kita angkat hal ini. Jadi kita angkat hal ini yang menunjukkan bahwa perkataan Imam Nawawi sudah tidak memasukkan ke dalam syarat. Artinya jika dibandingkan dengan ucapan Imam Nawawi sesudahnya dengan sesudahnya, jelas itu kontradiksi sekali perkataan Imam Nawawi dengan perkataan Imam Nawawi. Di mana letak kontradiksinya Imam Nawawi ini? Ketika mengatakan walakin yustahabbu talaffudu ma'al qalbi, tetapi talaffuz itu dianjurkan bersamaan dengan niat hati, kama sabaka fil wudu wassalah, sebagaimana terdahulu perbincangannya dalam masalah wudu dan sholat. Itu seperti itu Imam Nawawi menyebutkannya. Artinya apa gunanya mengucapkan lafaz niat? Apa gunanya melafazkan niat kalau sudah tidak masuk syarat? Nah di sini dulu secara logika ini mau ngolah pikiran beneran ini ya. Jadi apa gunanya mengucapkan niat kalau sudah tidak masuk syarat? Pahala juga tidak mendapatkan pahala, lalu buat apa? Siapa yang berani mengatakan itu mendapatkan pahala? Kalaupun ada, itu cuma ulama fikih dari kelompok Nawawiyah, bukan Imam Nawawi loh. Dari kelompok Nawawiyah, bukan dari Imam Syafi'i. Saya sebut Nawawiyah, orang yang membesar-besarkan pemahaman dan membicarakan secara detail apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Nah itu ya. Jadi saya sebut dia kelompok Nawawiyah yang mengada-ngada gitu. Walaupun Imam Nawawi cuma mengucapkan sebatas yustahabbu talaffudu ma'al qalbi. Jadi di sini letaknya dengan kalimat wala yustaratu nutqul lisan, dan tidak mengucapkan dengan lisan itu tidak disyaratkan. Jadi tidak masuk pada syarat. Bila khilaf, tanpa adanya perbedaan. Sampai di sini kita pangkas. Artinya yang benar itu mahallun niyati al-qalbu, hati yang dijadikan pusat niat, bukan yang lainnya. Itu dari sisi Imam Nawawi. Kalau kita lihat juga di dalam Minhajut Talibin ya, jadi Minhajut Talibin, Imam Nawawi juga berkata wan niyatu bil qalbi, niat itu dengan hati. Kemudian baru wa yundabu nutqu qabla takbir, jadi niat itu diwujudkan dengan hati dan dianjurkan untuk diucapkan sebelum takbir ihram. Itu anjuran dari Imam Nawawi. Tetapi saya katakan ini adalah kontradiksi antara Imam Nawawi dengan Imam Nawawi. Apalagi kemudian masuk anjuran ya, yang tentu perlu dilaksanakan. Ini perlu kita kritisi dari beberapa keterangan selanjutnya. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi Imam Nawawi ini dalam Raudhatul Talibin misalnya, dia mengatakan an-niyatu fi jami'il ibadati mu'tabaratun bil qalbi. Ini perkataannya luar biasa sebenarnya ya. Kalau pahami, niat dalam seluruh ibadah diperhitungkan dengan hati. Jadi diperhitungkan dengan hati. Kemudian wala yakfi fiha nutqu, ya ucapan itu tidak cukup atasnya. Nutkun lisan, ucapan lisan tidak cukup atasnya. Ma'a ghaflatil qalbi, bersamaan dengan ghaflatil qalbi. Ini sebenarnya kalimatnya rancu gitu. Kenapa saya katakan rancu? Lah, niat itu muncul yang mendorong orang bicara. Kemudian bagaimana bisa lalai? Hati itu tidak akan bisa lalai. Jadi hati itu tidak akan bisa lalai ya. Kalau ketergantungan ibadah itu dilaksanakan dengan hati, orang yang mau pergi kemana saja itu tergantung hatinya. Misalnya mau pergi ke kamar mandi, yang muncul terlebih dahulu niat, bukan ucapan. Dia pergi ke kamar mandi. Orang mau datang ke masjid, misalnya dia niatnya terlebih dahulu yang muncul mau datang ke masjid. Orang mau datang ke kuburan, yang muncul terlebih dahulu adalah niatnya, bukan ucapan. Jadi ucapan itu reaksi dari hati, bukan sebaliknya. Hati bisa lalai.
dan dikatakan tidak bisa lalai kalau ditunggangi oleh ucapan. Ini salah besar, dan bisa dikatakan tidak sinkron antara perkataan Imam Nawawi dengan perkataan Imam Nawawi selanjutnya itu. Kemudian yang lucu lagi di sini dikatakan wala yustaratu wala yadurru mukhalafatuhul qalba. Jadi dikatakan tidak disyaratkan untuk dilafatkan dan tidak memudaratkan penyelisihan lisan terhadap hati. Lah di situ jadi tidak disyaratkan ucapan itu, lafaz itu tidak disyaratkan. Nah, ini bagi mereka yang memahami dari Imam Nawawi, jadi memang tidak disyaratkan. Lalu kalau tidak disyaratkan lalu kenapa harus dipaksa mengucapkan kalimat usolli itu? Apa untungnya baca usolli kalau sudah tidak disyaratkan? Pahala juga tidak berpahala gitu. Ini perkataan Imam Nawawi sendiri loh. Jadi dikatakan wala yustaratu wala yadurru mukhalafatuhul qalba. Jadi tidak disyaratkan untuk dilafatkan dan tidak memudaratkan penyelisihan lisan terhadap hati. Jadi lafdun niyah, ucapan niyah, apalagi menyelisihi hati, itu bisa batal, mencederai hatinya. Jadi yang sunnah itu tidak memulai bacaan apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sholat. Ini masalahnya sholat ya, praktik sholat. Dan sudah jelas bahwa perbuatan amaliyah, niat, lafdun niyah, lafaz niat itu tidak mendapatkan pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kata saya. Ya. Kalau kita simpulkan dari perkataan ini, nyata sekali bahwa hal itu hanya omong kosong saja. Kaman qasada biqalbihi ad-duhra wa jarra lisanuhu bil asri. Sebagaimana orang yang memaksudkan hatinya salat duhur, wa jarra lisanuhu bil asri, sedangkan lisannya yang diucapkan adalah salat asar. In anqadha duhruhu. Nah, maka dikatakan di sini, maka sholat duhurnya tetap sah. Di dalam mazhab kami dikatakan itu, walana wajuhun syaddun. Sesungguhnya di dalam mazhab kami itu termasuk nyeleneh. Ini, yaitu apa dikatakan? Annahu yustaratun nutqul lisan wa huwa ghalat. Dikatakan sesungguhnya disyaratkan untuk mengucapkan niat dengan lisan, disebutkan wa huwa ghalat. Hal ini merupakan pendapat yang salah. Itu Imam Nawawi ya. Itu dalam kitab Raudhatut Thalibin. Jadi nyata bahwa mengucapkan usolli itu bisa saja merusak salat gitu. Jadi bisa saja merusak salat. Mari kita buktikan, pembahasannya lebih lebar lagi. Kita buktikan bahwa lafaz niat bisa merusak salat. Sebagaimana dalam sebuah pembahasan lebih detail lagi ya, tujuannya tidak lain agar kita benar-benar menjaga salat tidak ternodai akibat dari kefatalan kita di dalam memahamkan tata cara salat. Jadi mengeraskan bacaan niat itu juga tidaklah wajib dan tidak pula sunnah. Jadi mengeraskan bacaan niat itu tidak wajib dan tidak sunnah. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Tidak ada tuntunan dari Islam. Melafadzkan niat itu muncul yaitu pada zamannya orang membicarakan fiqih. Bahkan hal tersebut bisa dikategorikan perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan ketentuan agama. Jika seseorang berkeyakinan bahwa perbuatan mengucapkan lafaz niat itu adalah suatu kebenaran atau sebagai bagian dari syariat, maka orang itu yang jahil, menyimpang dan berhak mendapatkan hukuman ta'zir. Jadi itu ya yang perlu kita terlebih dahulu waspadai. Hal-hal yang tidak termasuk dalam kategori ritualitas sholat yang dari Nabi sebaiknya ditinggal saja. Hal itu bisa merusak sholatnya, bahkan menghancurkan sholatnya. Kita bisa melihat misalnya ucapannya Al-Qadi Abu Rabi' Sulaiman Ibnu Asy-Syafi'ah. Jadi beliau seorang qadi
Abu Rabi Sulaiman ibnu Asy-Syafi'i, beliau berkata, al-jahru bin niyat, al-jahru bin niyat, menjaharkan niat, wabil qiraah khalfal imam, dan membaca di belakang imam, laisa minas sunnah, bukan dari sunnah, bal makruh, bahkan perbuatan yang harus ditinggal. Nah, fa in hasala bihi taswis 'alal musallin fa haram. Nah, itu ya. Jika membuat berisik, yaitu jemaah salat yang lain, yaitu 'alal musallin fa haram, maka hukumnya menjadi haram. Wa man qala bi annal jahra bilafdhi niyah minas sunnah, dan kalau berkata bahwasanya menjaharkan niat itu minas sunnah, dari sunnah, fahuwa mukhti, dia telah salah. Wala yahillu lahu wala li ghairihi ay yaqula fi dinillahi ta'ala bi ghairi ilmin, maka tidak halal baginya, wala li ghairihi, dan juga lain-lainnya, ay yaqula, berbicara fi dinillah, tentang agama Allah ta'ala bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi sekarang terbukti ya bahwa melafadzkan niat itu bukan dari sunnah Nabi. Ini yang berkata adalah Al-Qadi Abu Rabi Sulaiman bin Ibnu Syafi'i. Kemudian kalau kita lihat kan sering itu di dalam kitab Al-Ada Ar-Rabi. Di antaranya juga Abu Abdullah bin Muhammad Al-Qasim At-Tunisi Al-Maliki. Kalau dari mazhab Maliki lebih parah lagi itu. An-niyatu min a'malil qulub. Jadi niat itu dari amalan hati, saudara. Fal jahru biha bid'ah. Menjaharkan niat itu perbuatan bid'ah. Ma'ama fi dzalika min at-taswis 'alan nas. Itu lebih lagi jika perbuatan itu berisik, ya berisik, membuat berisik orang lain. Ada kan kita sering ya kalau di tempat sholat itu ada Allahu Akbar, usul Allahu Akbar, usul Allahu Akbar, berkali-kali usul Allahu Akbar, usul Allahu Akbar. Nah, perbuatan seperti itu bukanlah dari Islam. Ini saya lihat ya, kalau di Madura itu ada beberapa masjid, kalau saya lagi tamunya orangnya, jadi kebetulan imamnya Allahu Akbar, diulang lagi Allahu Akbar, geleng-geleng kepala habis itu Allahu Akbar. Nah, itu tak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak pernah dilakukan oleh sahabat. Geleng-geleng kepala, ngulang-ngulang takriri itu. Jadi mengulang-ngulang lafaz lagi, dan diulang-ulang lafaz niat lagi. Ya Allah. Jadi makin rusak kita. Itu jadi jelas di sini bahwa niat itu amalan hati. Niat itu amalan hati. Kemudian lagi, wa rafa'as saut bin niyat ma'at taswis 'alal musallin haram. Meninggikan suara untuk membaca niat sehingga membuat berisik di antara jemaah hukumnya haram. Haram ijma'an, yaitu haram secara ijma', konsensus para ulama. Hadan naqlu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala an ahadin salah baca ya, kelewatan, belum selesai. Wa ma'adamihi bid'ah qabiha. Fa in qasada bihi riya kana haraman min wajhini kabirah minal kabair. Nah, itu jadi dikatakan jika tidak membuat berisik bid'ah qabiha. Kalau berbisik haram, jika kemudian tidak berbisik, tidak membuat berisik orang, itu dikatakan bid'ah qabiha. Wal munkiru fa in qasada bihi riya kana haraman. Kalau tujuannya itu riya, itu lebih, kana haraman, itu haram. Min wajhaini kabiratun minal kabair, salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Wa munkiru ala man qala bi anna dzalika minas sunnah musib. Dan orang-orang yang mengingkari bahwa lafaz usolli itu bukan dari sunnah. Jadi kalau orang yang mengingkari ya bahwa lafaz usolli itu adalah dari sunnah, misalnya dia mengingkari ini tidak ada dalilnya ini dan sebagainya, itu yang benar. Wa masubatul mukhti, dan membenarkan bacaan usolli, lafaz niat tadi itu mukhti. Wa nisbatu khila dinillahi i'tiqadan kufur,
kalau diiktikadkan bahwa kebenaran itu, usalli itu dari Allah dan Rasulnya, itu bisa kufur. Wa ghairu i'tiqadan maksiat. Dan kalau tanpa keyakinan maksiat itu maksiat. Wa yajibu ala kulli mu'min tamakkanu min zajrihi wa man'ihi wa radaihi wa lam yankilu hadan naql an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi wala an ahadin mimman yaqtadi bihi min ulama'il Islam. Nah itu. Kemudian dikatakan, menisbatkan ya, dikatakan setiap muslim wajib dengan serius mewaspadai perbuatan tersebut, melarangnya dan membantahnya. Tidak ada satupun riwayat dari Rasulullah dikatakan itu wala yankilu hadan an Rasulillah. Tidak ada satupun riwayat yang bisa disandarkan kepada Rasulullah SAW. Wala an ahadin min ashabihi, dan tidak seorang pun sahabat. Wala an ahadin mimman yaqtadi bihi min ulama'il Islam. Tidak juga dari ulama-ulama Islam yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu Majmu' Rasail Kubra. Jadi nyata sekali bahwa yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum takbir itu bukan niat, tidak ada bacaan niat. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad di qaulil musalli qabla takbir syai'an la. Ya, apakah orang yang sholat mengucapkan sesuatu sebelum takbir? Imam Ahmad menjawab tidak ada. Jadi sebelum takbir misalnya orang baca bismillahirrahmanirrahim, begini saja salah. Atau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, begini juga salah. Kalau sholat ya sholat, Allahu Akbar. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam ruang lingkup sholat di dalamnya, bukan dibaca sebelum takbir. Nah itu ya. Imam Suyuti adalah pemegang kunci mazhab Imam Syafi'i yang sangat terkenal. Wa minal bid'ah aidan, dan dari perbuatan bid'ah juga al-waswasatu fi niyatis shalah wa lam yakun dzalika min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bid'ah waswas dalam niat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabati, juga tidak pernah disedikit pun tidak juga para sahabatnya. Jadi la yantiku bi syai'in min niyatis shalah bi siwat takbir. Jadi beliau itu kanu la yantikuna bi syai'in. Mereka itu la yantikuna bi syai'in min niyatis shalah, mengucapkan sesuatu dari niat salat bi siwat takbir, selain takbir. Jadi cukup Allahu Akbar. Tidak ada jadi usalli sebelum takbir, itu enggak ada. Ini jawaban ya bagi RT 08. Jadi ini jawaban bagi RT 08 ya. Nggak tahu lah terjemahkan sendiri apa 08 ya. Kalau ngerti berarti ente orang pandai. Jadi waqad qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh berkata Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi termasuk apa dikatakan itu termasuk perbuatan bid'ah itu mengucapkan usalli. Jadi ini perkataan sebagaimana tadi perkataan Imam Suyuti loh. Ingat, As-Suyuti itu penganut Imam Syafi'i. Terus ini bagaimana dengan orang-orang yang baca usalli? Imam Syafi'i sendiri mengatakan al-waswasatu fi niyatis shalah wa tahara min jahli bisyar'i aw khabli bil aqli. Dikatakan oleh Imam Syafi'i al-waswasatu fi niyat, orang yang ragu-ragu dalam niat. Orang yang baca usalli itu termasuk orang yang ragu dalam niat. Karena apa? Seolah-olah kalau tidak membaca niat tidak sah gitu. Wa taharah, dan juga taharah bersuci min jahli itu bisyar'i, karena kebodohan mereka terhadap syariat. Au khabli, dikatakan itu au khabli bil aqli, atau juga dikatakan kekurang warasan dalam akal. Gila. Bukan gila. Itu banyak sekali kalau kita lihat ya di dalam ini kalau lagi baca perkataannya Imam Ibnu Jauzi itu lebih parah lagi. Wa min dzalika talbisahu alaihim fi niyyati shalah faminhum man yaqulu usalli salatan kada summa ya'idu hada dhanna minhu annahu qad naqdan niyyah yankidu summa yakbir yukabbiru summa
yang kudu fa idza raka'a al-imam ila akhiri. Itu panjang sekali ya. Jadi intinya di situ melafatkannya ini termasuk talbis iblis menurutnya itu. Ya, termasuk talbis iblis. Artinya bisikan iblis, campur baur yang dari iblis, keraguan-raguan. Ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Nah, kita sebagai seorang musalli, ya alangkah indahnya kalau mengikuti sholatnya Nabi. Nah, ini yang banyak orang teriak-teriak ikut Syafi'i ini. Oh, Syafi'i. Nah, ternyata kalau kita lihat dalam paradigma Syafi'iyah saja, masalah usalli itu ribut. Ada yang mengharamkan, ada yang enggak gitu. Jadi kalau sudah begini, artinya ini pertengkaran dan pertarungan antar pengikut mazhab Imam Syafi'i. Karena tadi yang saya bicarakan itu rata-rata pengikut Imam Syafi'i. Termasuk Imam Suyuti. Itu barangkali dari saya. Lebihnya bagi mereka yang berpikir berakal sehat, ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terperosok ke dalam pendapat-pendapat yang batil itu. Karena yang disebut ahli sunnah, orang yang senantiasa menyandarkan dirinya kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amroini in tamassaktum bima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatur rasulih. Aku tinggalkan dua pusaka, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnatur rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah rasulnya. Mudah-mudahan kita seluruhnya, para penonton, para penyimak, mendapatkan pertolongan dari Allah untuk mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang bertentangan dengan Rasulullah tak perlu diikuti siapapun dia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.